Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini di SP Sistem Informasi Manajemen pertemuan keempat, saya akan membahas tentang keamanan dan kelebihan dari sistem basis data. Nah, menurut beberapa ahli, nah ini apa itu computer security atau apa itu keamanan komputer? Ini menurut G.J. Simon, ya, keamanan informasi ini adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau cheating, ya, atau paling tidak kita mendeteksi adanya penipuan yang disebab di sebuah sistem yang berbasis informasi, yang dimana informasi sendiri ini tidak memiliki arti secara fisik gitu ya, jadi lebih kepada software. Nah, jika kita bicara tentang keamanan sistem informasi, nah ini selalu ada kata kunci yang dirujuk pada pencegahan dari kemungkinan adanya hacker, cracker, virus, dan yang lain-lain gitu ya. Padahal ketika kita berbicara masalah keamanan sistem, ini informasi, maka kita akan bicara kepada kemungkinan adanya risiko yang muncul di atas gitu ya. Ini lebih dari hal yang terjadi di atas. Nah, Nah, sehingga pembicaraan tentang keamanan sistem ini tersebut, maka kita akan berbicara tentang dua masalah, yaitu pertama ada threat, ya, atau ancaman yang di atas sistem yang kita punya, ya. Dan yang kedua adalah vulnerability atau kelemahan, ya. Ini atas dari sistem yang kita punya. Nah, ancaman ini mungkin sudah tidak asing lagi ya, entah itu ancaman dari luar, ancaman dari dalam gitu ya. Tapi adanya ancaman atau adanya kesempatan, adanya kejahatan itu karena ada kesempatan ya kalau ada kejahatan itu. Nah, maka kalau seandainya sistem kita kuat, ya, kelemahannya kita tidak ada, maka ancaman itu akan uh, tidak akan berarti apapun gitu ya, karena tidak akan bisa menembus di sana. Dan ada beberapa masalah tersebut pada gilirannya berdampak pada 6 hal yang utama pada sistem informasi. Yang pertama ada efektivitas, terus ada efisiensi, ada integritas, terus ada keberadaan, availability, ada kepatuhan, ada eh, keandalan atau reliability. Nah, masalah-masalah ini, efektivitas apakah sudah efektif atau tidak di dalam sebuah sistem, terus efisien atau tidak, terus sistem keamanannya, kerahasiaannya, integritasnya itu bisa terjaga atau tidak, bagus atau tidak, keberadaannya bisa dijangkau atau tidak, bisa dijangkau di luar daerah atau tidak gitu ya. Terus suka error atau tidak, patuh atau tidak gitu. Maksud di sini ketika diperintah A maka akan A, tidak B gitu ya. Nah, terus ada kehandalannya, ya, kehandalannya. Ini lebih kepada tidak tidak mudah rusak atau tidak mudah error ya di sana. Nah, adapun kriteria yang perlu diperhatikan pada masalah sistem informasi ini membutuhkan 10 domain. Nah, ini keamanan yang diperlukan diperhatikan. Pertama ada akses kontrol sistem yang digunakan. Nah, ini aksesnya ini untuk siapa saja. Ya, akses kontrolnya ini kalau seandainya untuk siapa saja pasti ada hak aksesnya atau ada penggunanya atau ada pengaturnya di sana. Nah, hak akses ini diatur siapa saja yang boleh melihat, siapa saja yang tidak boleh melihat, siapa saja yang boleh mengakses atau siapa yang tidak boleh mengakses atau siapa yang bisa merubah atau yang tidak. Nah, ini masuk ke sana. Nah, terus telekomunikasi dan jaringan yang dipakai. Nah, ini juga masuk ke ancaman. Nah, beberapa jaringan itu bisa menjadi sebuah ancaman karena sama halnya ketika kita mengikat sebuah barang di jalan juga bisa menjadi sebuah ancaman. Di dalam jaringan juga bisa menjadi sebuah ancaman. Nah, entah itu jaringannya disusupi hacker, cracker, atau mungkin terjadi sebuah gangguan ya. Nah, terus ada manajemen praktis yang dipakai. Nah, ini uh, lebih kepada pemakaian apa yang kita gunakan ya, yang kita gunakan, entah itu perangkat, entah itu software dan segala macam. Terus ada pengembangan aplikasi yang digunakan. Nah, aplikasinya itu ini dikembangkan oleh yang handal atau tidak, bagus atau tidak, ada update atau tidak ya. Terus ada kriptografi yang diterapkan. Nah, ini kriptografinya apa yang digunakan? Apakah yang pasaran atau yang memang dikhususkan untuk suatu perusahaan gitu, yang memang cuma perusahaan itu saja yang mengetahuinya. Terus yang keenam ada arsitektur dari sistem informasi yang diterapkan. Nah, ini lebih kepada sistem keamanan secara fisiknya ya. Entah itu sistem keamanan menggunakan beberapa hardware, selain software juga ada hardwarenya. Ketika mau membobol itu harus
membobol ke beberapa dinding gitu ya di sana. Terus ada pengoperasian yang ada. Nah, ini digunakannya oleh apa gitu ya. Nah, terus yang kedelapan ada bisnis community atau business plan, terus ada disaster recovery plan. Nah, ini lebih kepada perencanaannya ketika terjadi sebuah ancaman bencana, entah itu banjir, gempa, kebakaran dan segala macam. Datanya itu harus tetap ada backupnya di sana. Terus kebutuhan hukum atau bentuk investigasi kode etik yang diterapkan, ini lebih kepada copyright gitu ya. Nah, terus yang ke-10 ada tata letak fisik sistem yang ada di sana. Nah, ada threat, ada ancaman. Nah, ini ancaman ini adalah sebuah aksi yang terjadi baik dari dalam sistem maupun dari luar sistem. Ini yang dapat membawa keseimbangan sistem informasi. Nah, ancaman ini yang ditimbulkan dari kegiatan ini seperti pengolahan informasi yang berdasar pada 3 hal utama. Entah itu pertama ancaman alam, itu seperti apa saja ancaman alam itu, contohnya ada yang tadi disebutkan, ada banjir, ada gempa bumi ya. Itu bisa masuk ke sana dan itu bisa mengancam lebih kepada fisik sebuah server ya. Kalau servernya rusak, maka itu akan terjadi sebuah ancaman, maka kita tidak akan bisa mengakses. Makanya ada beberapa perusahaan besar itu tidak menyimpan di satu kota servernya, tapi di banyak kota dan saling backup di sana. Nah, terus ada ancaman manusia. Ini bisa terjadi entah itu hacker, entah itu cracker atau orang yang menyusup, atau mungkin juga bisa juga seorang administrator yang salah update. Nah, itu bisa terjadi di sana ancaman manusia. Terus ancaman lingkungan. Nah, ini lebih kepada ancaman lingkungan di daerah sekitar kantor gitu ya, atau di daerah sekitar softwarenya, atau di daerah sekitar servernya di sana ya. Nah, terus yang pertama ancaman alam yang tadi disebutkan ya, ada seperti banjir, tsunami, ini akan mempengaruhi ya. Terus bencana alam seperti yang lainnya, kebakaran, petir, tornado yang lainnya. Nah, ancaman manusia yang tadi ya, yang tadi seperti hacker, cracker, virus dan orang, ancaman-ancaman yang memang sengaja dibuat oleh manusia atau tidak disengaja yang memang kadang dilakukan oleh seorang database administrator. Nah, terus ada beberapa isu sosial yang dan etika yang berkaitan dengan sebuah sistem. Nah, ini ada etik. Ini mengacu pada prinsip yang benar mengenai apa yang dilakukan seorang individu atau makhluk moral yang bebas yang digunakan untuk membimbing perilakunya. Terus ada isu etika. Ini menjadi begitu penting semenjak kemunculan di internet. Terus masalah etika. Nah, hal-hal ini sering terjadi ya, entah itu di media sosial, dimanapun itu ya, atau ketika kita membuat sebuah sistem informasi. Dan contohnya sistem informasi yang memang kadang-kadang bertentangan dengan adat budaya gitu ya. Maksud di sini ketika orang atau contoh di dalam adatnya memang tidak boleh memposting foto ini gitu ya, lalu diposting atau dibuat sebuah sistem informasi yang memang postingannya seperti itu gitu ya, maka itu kadang-kadang menjadi sebuah etika di sana. Terus ada model pemikiran tentang isu atau etika sosial politik. Nah, ini yang pertama ada sistem informasi, ada politik. Ini isunya lebih besar, ada sosial, ada etik. Nah, ini cakupannya ya. Ada informasi, ini ada lebih kepada right atau obligasi, terus ada properti, ada sistem quality system, sampai akun kontrol. Nah, ini hal-hal ini sering terjadi ya, sering terjadi. Terus ada 5 dimensi moral di era informasi. Yang pertama ada hak kewajiban informasi. Nah, terus ada hak kewajiban terkait pemilikan, ini copyright, ini atau hak paten ya. Terus ada akuntabilitas atau pengendalian, ini hak aksesnya, ada kualitas sistemnya yang digunakan, dan kualitas hidup ini akan mencakup dari keseluruhan gitu ya. Ketika menggunakan sistem informasi, apakah lebih nyaman atau tidak gitu. Nah, pertama, terus ada etika dalam masyarakat. Ini konsep dasar, ada responsibility. Ini elemen ini menerima kemungkinan biaya yang ditimbulkan dari tugas atau kewajiban atau keputusan yang dibuat. Nah, terus ada accountability. Ini fitur ini dari sistem institusi sosial. Hal ini berarti
mekanisme yang sesuai dengan menentukan siapa yang bertanggung jawab gitu atau mengambil tindakannya, dan lebih kepada apa orang yang bisa mengambil keputusan di sana ya. Terus ada liability, ini merupakan konsep atau dari responsibility ya, yang mengarah kepada lebih jauh ke bidang hukum ya. Nah, terus proses hukum ini adalah fitur untuk berhubungan dengan masyarakat. Bedanya, ini merupakan sebuah proses di mana hukum dipahami dan dapat dimengerti. Terus ada kode etik. Nah, ini kode etik ini adalah janji-janji yang contohnya dalam sebuah profesinya untuk diri sendiri. Contohnya menghindari merugikan orang lain atau menghormati kepemilikan, copyright atau tidak copy paste, plagiat dan segala macamnya. Terus rangkaian kepentingan yang saling berseteru satu sama lain. Nah, ini kadang-kadang lebih kepada persaingan usaha ya. Terus beberapa dilema etika dalam dunia nyata ini ada ya, seperti ya yang tadi ya, antar pemilihan dari satu hal ke hal yang lain. Terus ada ada hak kekayaan intelektual. Nah, ini dianggap sebagai hak yang terwujud pada yang diciptakan oleh seorang atau organisasi. Dan pertama ada rahasia dagang. Nah, ini lebih kepada informasi yang diketahui oleh umum atau teknologi atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomis yang berguna dari kegiatan usaha. Ini dijaga kerahasiaannya atau memang supaya hak ciptanya tidak dimiliki oleh orang yang tidak memiliki akses gitu atau tidak memiliki izin di sana. Nah, rahasia dagang ini lebih kepada apa? Kerahasiaan perusahaan di sana ya. Terus bisa juga hak dagang ini bisa juga seperti apa ya, hak edar gitu ya, hak edar di dalam suatu negara, apakah boleh mengedarkan atau tidak, ini banyak sekali ya rinciannya di sana. Nah, terus hak cipta ini lebih kepada pengakuan undang-undang melindungi hak cipta kekayaan intelektual dari pengadaan hasil karya pihak lain. Jadi kadang-kadang dicatut atau diplagiat, ini hak cipta ini digunakan itu seperti itu supaya memang didasarkan pada badan hukum di sana ya. Nah, terus ada hak paten. Hak paten ini memberikan hak monopoli eksklusif kepada pemilik gagasan. Ini untuk melatar belakangi pada suatu penemuan ya atau saintis. Terus sisi interaktif organisasi. Nah, ini ada pemborosan waktu, kesenjangan digital baru. Ini pada masa awal komputer pribadi dan internet, beberapa analisis teknologi sosial ini mengkhawatirkan tentang kesenjangan digital. Nah, ini di mana orang yang lebih kaya dan berpendidikan jauh lebih tinggi ini diuntungkan dengan kehadiran teknologi yang baru ketimbang masyarakat yang memang kurang beruntung gitu ya. Tapi ternyata perkembangan teknologi yang sekarang ini telah memungkinkan semua kelompok masyarakat dapat menggunakan komputer, internet setiap hari dengan jangka waktu yang lama. Nah, sehingga perhatian kesenjangan digital sekarang ini telah bergeser dengan bimbingan orang tua, pengawasan, dan memang dalam penggunaan teknologi ini lebih penting ketimbang pada akses kepada teknologi itu sendiri gitu ya. Nah, terus ada beberapa komponen sistem informasi, perangkat keras hardware dan perangkat lunak software atau program atau prosedur ya. Orangnya atau basis data ini pada jaringan komputer komunikasi data. Nah, komponen-komponen sistem informasi ini yang pertama bisa disebut sebagai sistem informasi. Ada beberapa komponen. Yang pertama ada perangkat kerasnya, otomatis gitu ya. Terus ada softwarenya yang digunakan oleh apa, prosedurnya, tata caranya, orang yang menggunakannya, usernya seperti apa, basis data yang dipakai, dan jaringan yang digunakan gitu ya. Kalau tidak pakai jaringan ya otomatis tidak bisa, cuma lebih kepada offline gitu ya, lebih kepada offline. Nah, sistem informasi pribadi ini ada perangkat keras ya, jadi data ini bisa saling berbagi data dari satu ke yang lainnya. Perangkat keras hardware, software dan basis data perangkat lunak itu bisa diakses oleh seorang user dengan beberapa prosedur yang memang sudah ditentukan dari sananya gitu ya, atau dari perancangan database ya. Terus keunggulan penggunaan basis data. Nah, ini ada beberapa hal ketika digunakan basis data. Pertama, tujuan awal dalam pengelolaan data dalam sebuah basis data ini agar kita dapat memperoleh atau menemukan kembali data dengan mudah dan cepat. Jadi berbeda dengan
Berbeda sekali dengan ketika kita menggunakan basis data tanpa menggunakan komputerisasi gitu ya. Contohnya basis data dengan pencatatan manual gitu ya. Dan itu akan sulit sekali dan memerlukan waktu yang lama. Dan terus di mana penggunaan basis data yang dapat ditempat atau penyimpanan data tunggal yang dikelola. Nah, ini keunggulannya berbeda dengan data tradisional yang memang harus disimpan di rak-rak buku gitu ya. Data terkomputerisasi itu cuma disimpan di dalam storage ya. Nah, entah itu storage-nya secara fisik atau secara berawan. Nah, terus data tersebut ini didefinisikan sekali dan kemudian diakses oleh bermacam-macam pengguna atau aplikasi ya. Nah, ini pengguna bisnis data ini memberikan sejumlah keunggulan potensial dibandingkan dengan pemrosesan file tradisional. Jadi banyak sekali kelebihan ketika perusahaan menggunakan file berbasis data dibanding file tradisional ya. Nah, ada beberapa keunggulan ketika sebuah perusahaan, sebuah instansi menggunakan sebuah basis data. Yang pertama ada kecepatan, kemudahan dan efisiensi ruang penyimpanan. Ketika mencari sebuah data pasien atau data apa, kita tidak usah mencari membuka-buka buku, cukup search di dalam komputer itu akan muncul gitu ya. Atau ruang penyimpanan yang dulunya harus di rak cukup di dalam sebuah hard disk gitu ya. Terus datanya juga ini minim redundansi, data ganda. Nah, kalau seandainya data penyimpanan secara manual itu kita tidak bisa tahu data yang mana yang terbaru. Sedangkan data yang pakai sistem database itu minim sekali karena database itu satu digunakan oleh banyak data gitu atau banyak keperluan dan datanya tidak ada data yang sama di dalam sebuah database. Sangat minim sekali. Jadi data yang terbaru di mana yaitu sebagai acuan cuma yang satu. Terus konsistensi data. Data ini lebih konsisten, mana yang terbaru, mana yang terlama, mana yang terupdate ini lebih konsisten dibanding data-data bersifat fisik. Terus integrasi data. Nah, integrasi data ini bisa diakses di mana saja ya. Diakses di mana saja, entah itu di dalam ruangan itu sendiri, ruang penyimpanan itu sendiri ya, atau di server itu sendiri, atau bahkan di luar server atau di luar kota pun itu bisa lebih luas gitu. Berbeda ketika kita meminjam buku di perpustakaan atau meminjam data di sebuah perusahaan gitu ya. Maka datanya itu cuma ada satu dan memang bisa digunakan di sana saja gitu. Kalau seandainya tidak dipinjam keluar gitu ya, dan cuma bisa digunakan oleh satu. Nah, ini berhubungan dengan pemakaian data secara bersama. Dan seperti yang tadi disebutkan di dalam perpustakaan, ketika kita meminjam satu buku, maka kita harus menunggu buku itu harus dikembalikan baru kita bisa meminjam lagi. Berbeda lagi apabila buku itu bersifat digital, kita bisa membaca bersama-sama, mengakses secara bersama-sama ya. Terus menjalankan pembakuan. Nah, ini lebih kepada penjalanannya gitu ya, menjalannya lebih nyaman atau lebih gampang diakses. Terus mempermudah pengembangan aplikasi. Nah, menjalankan pembakuan dan mudah pengembangan aplikasi ini, dua hal ini memang lebih bisa fleksibel ketika terjadi sebuah proses perubahannya. Terus ada penyediaan antarmuka atau banyak pengguna ya, lebih kepada interface ya. Terus menggambarkan relasi kompleks antar data dari satu data ke data yang lainnya. Terus menjalankan batasan integrity. Nah, ini lebih kepada hak akses dan menyediakan backup atau recovery yang tadi disebutkannya. Nah, ada role information system atau business today gitu ya. Nah, sistem informasi, teknologi informasi ini menyebabkan revolusi perusahaan pada industri. Nah, ini mungkin sudah tidak asing ya. Ada istilah revolusi industri 4.0. Nah, ini menjadi komponen penamaan modal paling besar ini di US. Ini kebanyakan masyarakat industri maju investasi di bidang teknologi meliputi 50% dari penanaman modal di Amerika gitu ya. Nah, jadi teknologi informasi dari mulai tahun 1980 ini semakin kesini semakin tinggi, semakin besar gitu ya, semakin besar. Dan zaman sekarang itu perusahaan-perusahaan IT yang paling besar, yang keuntungan paling besar, bahkan orang-orang terkaya di dunia itu rata-rata memang orang-orang IT gitu ya. Terus ada integrity for between organisasi and informasi system. Ini bisnis strategi, objek dan bisnis proses ini bisa
diolah dengan software sistem informasi ya. Jadi hampir semua hal, hampir semua perusahaan, hampir semua instansi itu bisa membuat atau menjalankan proses bisnisnya dengan sebuah sistem informasi, dan itu akan lebih nyaman ya. Maksud di sini lebih nyaman dan memang lebih cepat penggunaannya, mobilitas pekerjaannya dan segala macam itu akan lebih lebih efektif di sana. Terus ada business sprint, invest heavily in information system to achieve six strategi business objective. Nah, ini keunggulan operasional efektif, produktivitas dan peningkatan mutu, pembawaan perubahan dalam praktik bisnis dan perilaku manajemen. Nah, terus ada produksi baru, ini jasa model suatu model bisnis ini menguraikan bagaimana suatu perusahaan menghasilkan atau menyerahkan atau menjual suatu produk dan jasa. Terus keakraban dengan pengguna atau pemasok, komunikasi ini dapat lebih ditingkatkan di sini ya. Jadi komunikasi ini lebih bisa menurunkan biaya. Maksud di sini ketika ada sistem informasi maka komunikasi bisa lewat chatting, tidak tidak lebih mahal dari ketika kita harus bertemu langsung ya. Terus perbaikan pengambilan keputusan. Nah, ini pengambilan keputusan di sebuah perusahaan ini bisa lewat data ya. Lewat data lebih akurat juga, lebih sesuai dengan data yang terbaru, dan ini mengakibatkan produksi ini lebih atau berkurang atau berlebih, ini bisa dilihat dari data tersebut. Pengambilan keputusan itu bisa ditentukan dari data, apakah sekarang penjualan sudah sedang meningkat atau menurun. Kalau sedang menurun ya mungkin produksi juga akan diturunkan. Kalau sedang meningkat maka produksi akan dinaikkan gitu ya. Terus keunggulan kompetitif juga. Nah, ini keunggulan kompetitif ini perusahaan A dengan perusahaan B yang bergerak dalam bidang yang sama, ketika beda menggunakan satu sistem informasi, satu sistem tradisional, maka keuntungan yang didapatkan itu akan lebih banyak orangnya atau perusahaan atau toko yang menggunakan sistem informasi. Karena pencatatan dari mulai pengambilan, pemesanan produk untuk stok, sampai keuntungan dan penggajian itu sudah ada di sana. Jadi lebih cepat gitu ya, lebih cepat dibandingkan memang harus secara manual ya. Terus ada survival. Nah, ini sistem informasi ini menjadi salah satu yang diberlakukan dalam perdagangan. Jadi ini memungkinkan pendorong berubah level industri. Contohnya implementasi dalam sistem ATM ya. Nah, ada perspektif informasi sistem. Nah, ini suatu sistem informasi adalah suatu set komponen yang saling berhubung untuk mengumpulkan data. Nah, sistem informasi ini juga dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan atau memvisualisasikan pokok masalah kompleks dan menciptakan produk baru gitu ya. Jadi sekarang itu musimnya di Indonesia itu sedang apa? Maka itu sistem informasi itu bisa memproses, memutuskan bisnis apa yang bagus sekarang gitu ya. Contohnya sekarang sedang musim sepeda, maka sepeda yang bagus gitu ya. Nah, baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.